Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada keluarga besar kantor pajak. Mudah-mudahan ibadah puasa pada tahun ini berjalan lancar, dan kita doakan juga kepada Pak Faleh, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan. Betul, dan mudah-mudahan beliau bisa selalu semangat dalam menjalani kehidupan selama di kota Banjarmasin. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan Ramadan itu pasti datang. Itu pasti sudah datang. Namun yang tidak pasti adalah apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu tidak pasti. Kenapa? Karena setiap kita itu memiliki porsinya masing-masing. Dan bagaimana kita memanfaatkan peluang, bagaimana ketika Ramadan datang itu, ayo Mas Iwan, bisa kita maksimalkan. Nah, ketika sampai bulan Ramadan, tentu ada banyak hal yang terfikir, dari urusan sederhana sampai urusan yang besar, urusan keuangan, urusan sehari-hari macam-macam, sampai nanti di ujung urusan mudik itu. Kayaknya 40 hari lagi Idul Fitri kita. Itu semuanya terpikir. Nah, tapi sebenarnya apa yang harus dipikirkan? Nah, harusnya kalau dalam kitab itu fayambaghi likulli muslimin, seharusnya setiap muslim ketika mau bertemu dengan Ramadan, nomor satu yang dipikirkan itu adalah bagaimana bisa maksimal dalam beribadah. Nah, itu dulu. Bagaimana bisa maksimal dalam beribadah. Nah, lalu pertanyaan kedua, ibadah-ibadah apa yang bisa dilaksanakan? Kalau pertanyaan pertama itu, untung apa ketika bulan Ramadan? Nah, ini berarti berpikiran untuk berjualan. Tidak salah, tidak dosa, tapi jangan diletakkan nomor pertama. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullah, beliau menulis ada bab khusus, bab kasratu turkil khair, banyak jalan, banyak cara untuk melakukan kebaikan. Nah, di bulan Ramadan bab ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena secara manusiawi mustahil kita 24 jam bisa ingat Allah seperti Nabi. Itu jelas sudah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada salah seorang sahabat itu merasa tidak baik, karena kata beliau waktu itu beliau bercurhat dengan Sayyidina Abu Bakar. Waktu kajian bersama Rasulullah itu kayak surga dekat, neraka dekat. Wah, air mata menetes, saya hampir kaki ke neraka. Oh, sedih lah. Sangat menghayati. Tapi ketika pulang ke rumah, lupa itu semua. Yang ingat cuma Indonesia juara 2 futsal, penalti tidak masuk. Itu aja ya, lupa. Nah, ketika diadukan kepada Rasulullah SAW, jawaban Nabi apa? Sa'ah, ada waktunya. Karena memang kita ini manusia, beda dengan malaikat. Malaikat itu karena hanya memiliki akal, jadi ketika diperintahkan misalnya seharian sujud, tidak mungkin sakit pinggang, tidak mungkin. Manusia pasti ada batasnya, karena itulah bukti kita sebagai manusia. Sa'ah, kata Rasulullah SAW. Walaupun kalau kita lihat ibadah Rasulullah itu sulit, maksudnya bukan tidak bisa, tapi sulit untuk diikuti manusia biasa. Nah, makanya Imam Nawawi memberikan bab khusus ini tips dan trik agar bisa memaksimalkan. Di bulan Ramadan itu sangat terpakai. Beribadah sepanjang hari itu jelas harapan semua orang ketika memasuki bulan Ramadan. Namun realitanya ya tidak semudah itu, apalagi misalnya bekerja 8 jam sehari. Nah, baik, lalu ibadah apa yang bisa dikerjakan? Ini tentu tergantung masing-masing. Dan itu tentu berhubungan dengan pekerjaan masing-masing. Kalau bian-bian
bekerjanya di kantor ini dan bagian pelayanan, bisa dipastikan berarti waktu itu siang lebih banyak tersita di tempat kerja. Maka yang jadi pikiran pertama adalah bagaimana ketika bekerja itu dihitung sebagai ibadah. Itu dulu. Jangan sampai beranggapan ini adalah aktivitas sehari-hari, aktivitas dunia biasa. Jangan sampai seperti itu. Mencari rezeki itu bagian daripada perjuangan, ibadah. Melayani masyarakat bagian daripada ibadah. Nah, itu yang ditekankan. Tuh, jangan sampai salah itu. Tilawatul Quran memang diperintahkan di bulan Ramadan lebih lagi. Bahkan kan tadi disebutkan di ayat tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran. Cuma ketika posisinya sedang melayani masyarakat, mengaji soalnya Sidin, beliau itu mengaji. Ini antrian panjang, maaf ya lagi tilawah. Bingung karena yang datang bukan apakah salah waktunya kurang pas. Nah, berarti apa? Berarti bukan di porsi paling besar, berarti bagian pelayanan. Nah, itu yang harus diyakinkan diri sendiri. Karena mungkin ada situasi yang ketika sedang bekerja ada teman yang bisa maksimal beribadah, sedih, merasa kehilangan, bukan seperti itu. Karena ada masing-masing porsinya. Itu yang pertama berarti ibadah. Lalu yang kedua, ibadah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ini tentu kita harus memiliki target masing-masing dengan waktu masing-masing. Itu jelas sudah. Jangan sampai di bulan Ramadan Al-Quran itu sangat jarang dipegang. Bahkan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan lain. Karena bulan Ramadan dengan Al-Quran itu sangat berhubungan erat. Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan. Dan ayat pertama yang turun bunyinya adalah Iqra, bacalah. Jadi Al-Quran itu memang dibaca. Memang dibaca tuh. Idealnya Al-Quran dibaca. Nah, cuma memang ada momen di mana ketika sudah badan lelah, pikiran sudah lelah juga, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, nih sariawan. Nah, maksudnya sudah rasa kelelahan, membaca Al-Quran kayaknya sudah tenaganya sudah sisa, baterainya sisa 5%. Bagaimana? Nah, opsi lain berarti apa? Sama Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Nah, itu bisa mendengarkan tilawah Al-Quran. Pilihan itu. Supaya apa? Supaya detik-detik itu tetap terisi dengan ibadah. Itu dua dah. Yang ketiga lagi, di bulan Ramadan juga ada namanya sedekah. Rasulullah itu di bulan Ramadan lebih meningkatkan kemurahan beliau dalam bersedekah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah salah satu sedekah yang paling mantap di bulan Ramadan itu adalah dengan menyumbangkan harta untuk iftar. Nah, kenapa? Karena selain itu pahala sedekah biasa, pahalanya sama kayak orang yang berpuasa. Itu. Jadi beda orang berilmu dengan tidak, itu bisa efisien dalam melakukan sesuatu. Kalau hari-hari ini yang afdol itu adalah iftar, nanti di bulan Dzulhijjah harta itu paling afdol digunakan untuk apa? Untuk kurban. Tergantung momen. Nah, bulan Ramadan itu sama itu. Ibadah. Jadi secara umum memang ada ibadah-ibadah yang itu memiliki keutamaan luar biasa. Tetapi secara individu tergantung orangnya itu juga ada masing-masingnya. Nah, selain itu juga ada ibadah yang ini juga bisa kita lakukan dan hari ini juga sangat mudah. Apa itu? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Apalagi di bulan Ramadan ini kan kajian-kajian itu semakin marak. Kadang ada yang masjid itu biasanya kalau di hari biasa kajian subuhnya bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Bulan Ramadan itu bisa seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Banyak peluang-peluangnya itu. Nah, ini adalah juga momen untuk menambah ibadah juga. Apa ibadahnya? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Jangan salah, kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah yang membawa efek panjang, dampak panjang. Bahkan dalam sebuah hadis kan kata Rasulullah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Selama seseorang itu menuntut ilmu, malaikat mendoakan. Di dalam hadis kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka itu juga jalan menuju surga. Itu menuntut ilmu ini adalah ibadah yang kita duduk fokus, itu aja. Nah, makanya sesuaikan apa antara ibadah, kemampuan fisik, waktu dan peluang. Jangan sampai salah pilih. Kenapa? Ya tentu akan menyulitkan, tentu akan membuat kita tidak maksimal dalam menjalankan ibadah. Itu ada pilihan. Tadi ada tilawatul Quran, ada sedekah, menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini kalau dijabarkan itu makin luas. Apalagi kalau ilmu itu berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah panduan hidup secara umum, dan Al-Quran sendiri sudah mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika kita berjalan menuju suatu tujuan, kita tidak tahu tempatnya, melihat Google Maps, oh ini tujuannya. Mempermudah. Dalam hidup bagaimana caranya? Ya tadi dengan Al-Quran. Dan sebenarnya itu juga permintaan kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah jalan yang lurus. Setiap hari. Setiap hari 5 waktu sholat kita berdoa itu ihdinas siratal mustaqim. Langsung Allah jawab di surah Al-Baqarahnya ayat 2-nya, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, bagaimana cara membedah Al-Quran yang luar biasa ini? Ya tentu dengan ilmu, dengan belajar. Bagaimana di Al-Quran itu menampilkan sosok-sosok luar biasa, sosok-sosok inspiratif secara kemanusiaan, termasuk juga sosok-sosok inspiratif secara kepahlawanan. Kan di tokoh fiksi itu ada Avengers. Itu sehebat apapun semua tokoh-tokohnya, itu fiksi itu semua. Tetapi kisah dalam Al-Quran itu fakta semuanya. Bayangkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu memiliki pasukan manusia, jin, dan binatang. Itu bila terjadi perang dunia ketiga siap dah, karena semua memiliki. Bayangkan ada percakapan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung. Ada beliau mendengar pembicaraan semut yang qalat namlatun ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum la yash'urun. Kata Ratu Semut kan, ayo cepat masuk ke sarang, nanti Nabi Sulaiman dan pasukannya lewat, kalian akan terinjak. Mendengar Nabi Sulaiman itu suara atau bunyi itu. Nah ini kan apalagi momentumnya di bulan Ramadan, ini kesempatan untuk menambah ilmu. Jadi selain ibadah-ibadah yang tadi, menuntut ilmu ini adalah ibadah yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah momen Imam Syafi'i itu beliau semalaman itu memikirkan tentang merumuskan ilmu. Karena Pak bermanfaat terhadap orang banyak. Ya tergantung kapasitasnya. Ketika seseorang itu memegang kebijakan, berarti ibadahnya di situ. Ada di posisi lain, yaitu tergantung masing-masing. Kalau sebuah tim futsal, bila semuanya menyerang, kosong gawangnya, berarti apa? Ada posisi-posisinya. Nah, ketika mau memasuki bulan Ramadan, kita harus memahami posisi kita, ibadahnya yang mana, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dimaksimalkan. Karena tidak sama. Khalid bin Walid itu beliau terkenal dengan Sayfullahil Maslul. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan beliau itu sangat terkesan dengan Rasulullah waktu perang Uhud. Perang Uhud itu kan Rasulullah sudah menempatkan pasukan pemanah di belakang. Khalid bin Walid melihat itu tuh strategi yang luar biasa. Cuma kan salahnya yang pemanah ini peluit belum dibunyikan, mereka sudah turun. Dikira menang melawan King MU, ternyata Benyamin Sesko mencetak menit 90 tambahan 6.
Dikira sudah menang di perang Uhud, wah sudah berbagi ghanimah, turun lalu Khalid bin Walid menyerang. Beliau termasuk sosok penting waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Itu menertibkan daerah-daerah yang membelot Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid ini adalah orang lapangan. Orang lapangan. Jadi ada riwayat menyebutkan hafalan beliau itu sedikit. Nah, kok sedikit orang lapangan? Lalu yang kedua, di zaman itu Al-Quran itu belum jadi kitab kayak ini. Karena Pak, jadi misalnya wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nabi membacakan, Katibul Wahyi, sekretaris menulis. Sudah. Nah, di masa itu tidak semua orang bisa menulis, bisa membaca. Ya, Nabi kan tidak maksudnya membaca. Sudah, berarti yang memiliki salinan Al-Quran orang-orang tertentu. Nah, lalu apa lagi? Supaya bisa membaca Al-Quran, ya dihafal. Tidak ada tulisannya, dihafal. Kayak hari Jumat mau membaca Al-Kahfi, kita bisa langsung buka HP, bisa. Ambil Al-Quran, bisa. Di masa itu, kalau tidak hafal, tulisannya tidak ada, membaca Al-Kahfi, tapi kan belum hafal. Tidak bisa dibaca itu. Sulit. Makanya perjuangan sahabat itu luar biasa. Nah, Khalid bin Walid itu sosok yang sepenting itu ternyata hafalannya sedikit. Oh, berarti lebih banyak di lapangan. Nanti beda lagi dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini kan termasuk as-sabiqun awwalun yang berani terang-terangan tentang Islam, lalu habisnya dipukuli. Menang tidak sih, cuma tidak menyerah lah. Cuma ketika melihat sahabat yang lain dapat amanah itu kan sebuah penghargaan Rasulullah. Ini suruh ini. Abu Dzar ini memberanikan diri datang kepada Nabi. Sebenarnya bukan minta jabatan tapi lebih kepada beliau ingin menjalankan amanah, ingin berkorban. Nah, bahasanya itu. Ya Rasulullah, berikanlah saya amanah yang bisa saya tunaikan. Lalu jawaban Rasulullah apa nih? Jangan, anta dhaif, kamu lemah. Nah, lemah ini ternyata bukan lemah secara fisik atau tidak mampu, bukan, tapi ternyata Abu Dzar ini adalah tipikal orang yang akhirat banget. Jadi berbicara tentang akhirat aja. Jadi standarnya di dunia itu tinggi. Tidak ada yang mungkin sehari-hari yang malam tadi MU 1-1 lah, Chelsea sama 2-2 melawan Leeds. Nah, tidak ada cerita tentang dunia. Como menang adu penalti melawan Napoli. Itu klub Indonesia. Tidak ada, Abu Dzar tidak ada yang seperti itu. Kenapa? Karena standarnya akhirat sekali. Berarti peran Abu Dzar beda. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, Abu Dzar ini dalam riwayat bisa cek karena itu ada beberapa riwayat. Cuma yang jelas Abu Dzar ini di zaman Sayyidina Utsman diasingkan. Benci kah? Bukan. Karena kestabilan masyarakat. Nah, kestabilan masyarakat jadi bermasalah. Bukan membenci, bukan. Sehingga beliau itu meninggal di satu tempat namanya Ar-Rabzah. Ini sesuai situasi dan kondisi. Ada juga yang tipikal sahabat itu jadi pengantar masa hidupnya sedikit, maksudnya bersama Islam sedikit, tapi itu jadi tonggak perubahan luar biasa. Salah satunya bernama As'ad bin Zurarah. As'ad ini kan orang Madinah. Ini termasuk orang-orang yang pertama dapat dakwah dari Rasulullah SAW. As'ad bin Zurarah. Dan dalam sejarah itu tercatat beliau pertama kali yang mengadakan sholat Jumat. Jadi kan Isra Mi'raj Nabi dapat perintah sholat, termasuk sholat Jumat. Cuma Nabi tidak bisa melaksanakannya di kota Mekah karena situasi dan kondisi. Nah, lalu Islam pun sampai ke Madinah, tersebar. Mus'ab bin Umair kan di sana berdakwah. Lalu akhirnya sholat Jumat bisa pertama kali diadakan. Siapa inisiatornya? As'ad bin Zurarah. Namun sebelum Nabi sampai ke Madinah, As'ad ini sudah meninggal. Umurnya sedikit lah. Tetapi namanya tercatat sebagai pejuang. Ada yang tipikal seperti itu. Ada lagi yang saudara As'ad bin Zurarah namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini pemimpin Bani Ashhal dari Aus kalau tidak salah. Ketika dapat dakwah dari Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam. Akhirnya kabilah beliau masuk Islam semuanya. Akhirnya di Madinah itu tersebar Islam.
Nabi sampai ke Madinah bersama Rasulullah terus. Lalu di perang Ahzab, Sa'ad bin Mu'adz ini terluka, akhirnya meninggal. Tapi apa yang terjadi? Kalau dihitung-hitung lah, Sa'ad bin Mu'adz itu masa Islamnya itu kurang lebih 6 tahun aja, 6 tahun aja. Kalau sini mutasi berapa? 5 tahun Pak. Sa'ad bin Mu'adz itu 6 tahun aja Islamnya tenang. Di KTP Islamnya cuma 6 tahun. Lalu meninggal. Tetapi apa yang terjadi waktu meninggal? Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy Allah itu makhluk Allah Ta'ala. Ya kita tidak tahu bentuknya arsy itu gimana lah. Yang jelas arsy Allah itu makhluk paling besar, berguncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz tadi. Dan sab'una alfan minal malaikah yusyayyi'una. 70.000 malaikat, 70.000. Sungai Ande tahu kalian yang dapat gelar Kelayan Se. Nah, Sungai Ande itu sensus tahun 2019 itu jumlah pemilihnya sekitar 17.000, berarti dengan anak-anak itu bisa sekitar 20.000, bisa 20.000 lebih lah, bisa 25 ribuan penduduknya. Ini malaikat yang turun 70.000 sampai berebut, badannya beliau itu besar, cuma ketika diangkat ringan karena malaikat ikut mengangkat jenazah. Umurnya 6 tahun aja bersama Islam, cuma apa peran. Nah, kita bulan Ramadan bagaimana memaksimalkan itu? Berarti bagi teman-teman yang ahli konten, 2 menit jadi konten. Ada yang jarinya nih lincah tuh. AI pun kayak, wah mantap Anda. AI pun kayak minta ajari, kayak tolonglah ajarkan saya. Kalau sampai AI itu minta maaf saya tidak bisa menyayangi Anda. Saking cepatnya kan ada manusia yang seperti itu. Berarti ini ibadahnya di mana? Banyak-banyak konten itu. Kan kita semua memiliki media sosial. Ya pasti ada sesekali melihat, pasti ada scroll-scroll. Bulan Ramadan ya biasa aja. Tapi ketika ada orang yang memanfaatkan keahliannya di bidang konten itu, sehingga isi-isi konten umat Islam ini bagus semua isinya, ya berperan itu juga. Kan salah satu yang membuat kita suasana Ramadan berasa sekali, apa di TV pun iklannya marjan tentang puasa. Oh, semuanya tentang puasa. Iklan sabun cuci, mencuci sarung, baju koko. Nanti di luar Ramadan beda lagi. Iklan kopi, ayo minum kopi untuk tarawih. Tujuannya Ramadan semua, membawa suasana tuh, mempengaruhi. Oh, berarti apa? Ini bagaimana posisi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk ibadah yang dalam tanda kutip tidak yang mahdoh itu semua, walaupun jangan sampai tilawah Al-Qur'annya ketinggalan, walaupun tarawihnya jangan ketinggalan. Tapi yang jelas ada hal-hal yang bisa kita maksimalkan. Posisi ulun di sini. Cuma kan kada mungkin jadi ustadz seberatan di sini. Siapa jadi umatnya? Ada posisi peran sebenarnya. Makanya Rasulullah itu kan memberikan penghargaan kepada siapa? Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat bagi orang lain. Di hadis lain dengan redaksi yang sama, orang berbeda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang belajar dan mengajarkannya. Jadi selalu ada peluang. Jadi jangan digambarkan sahabat itu levelnya kayak Abu Bakar semuanya, tidak. Kayak Umar semuanya, tidak. Kayak Utsman semuanya, tidak. Ada juga sahabat itu yang miskin. Yang miskinnya tuh struktural. Kayak apa cara untuk kaya itu tidak ada. Kan Ahlus Sufah itu memang miskin. Sampai mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah berilah kami tips agar bisa mengalahkan orang-orang kaya. Lalu kan kata Rasulullah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar sesudah sholat. Namun apa? Sesudah itu datang lagi pada Rasulullah, ya orang kaya juga tahu ibadah ini. Kami tidak bisa nih, sedekah tidak bisa. Lalu jawaban Nabi apa? Jawaban yang bisa menyadarkan kita itu, dzalika fadlullah yutihi man yasha, adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ini tentang apa? Privilege masing-masing. Mungkin ada yang
dompetnya itu minta ampun. Maaf, yang dijemur cucian, yang kering dompet. Ya mungkin ibadahnya bukan di sedekah, mungkin ibadahnya dibanyaki tilawah aja. Ada yang ini kuat di bagian sedekah, tilawahnya mungkin agak kurang. Yang ini kuat ibadahnya di majelis ilmu. Ada yang tahan 2 jam pengajian. Dulu waktu kami kuliah itu, dosen-dosen Arab itulah, misalnya pengajian sejam, itu bisa tahan tanpa jeda. Oh, sambung terus. Kadang kan kajiannya habis maghrib. Habis maghrib itu di Jakarta itu sekitar bisa jam 6 lah. Nah itu bisa mereka tahan pengajian non-stop tanpa berhenti 2 jam biasa aja. Suara dari Assalamualaikum sampai Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh, ini NU. Lemah biniyahnya Nasrul minal fatul qorib. Sampai selesai tidak berubah itu. Nah ada yang tipe orang yang pengajian tahan, yang berarti kesempatan ibadahnya di mana? Pengajian. Tiap subuh pokoknya memiliki jadwal sendiri. Oh subuh ini pengajian di Sabilal, subuh ini pengajian di Al-Jihad, subuh ini pengajian di Al-Furqan, subuh ini pengajian di Qaryah Thaibah. Ada jadwal. Maghrib pun ada jadwal. Ini jadwal bukber di masjid, Bang. Wah ini menunya kalau di masjid ini ayam panggang. Sudah tahu ada listnya. Pengalaman tahun tadi. Selama 5 tahun sudah ada jadwal bukbernya sesuai jadwal mutasi lah. Nah itu ibadah. Jadi ketika memasuki bulan Ramadan, yang harus kita pastikan adalah potensi di mana itu. Tilawatul Quran itu sudah pasti, sedekah sudah pasti, sholat tarawih sudah pasti, sholat sunnah dibanyakkan itu sudah pasti juga. Cuma ada yang satu hooknya, yang gongnya itu bisa kita memperbanyak. Nah itu yang mungkin masing-masing bisa menjawab di mana nih kayaknya. Kalau nyasidin kaum di masjid ini, di bahasa Banjar kan kaum, bahasa Indonesianya marbot. Nah berarti harus standby di masjid. Bila beliau tidak ada, mic-nya mati. Tidak akan mempersiapkan, berarti di situ tergantung masing-masing. Nah dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, memberitahu kepada kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, karena kan ibadah utama di bulan Ramadan itu adalah puasa. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan ini mengimani puasa itu ada pahalanya, dapat ganjaran, wahtisaban, ikhlas karena Allah Ta'ala puasanya, bukan untuk update status, bukan untuk biasa, bukan, tapi memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Harapannya adalah di akhir bulan Ramadan, nanti Idul Fitri itu memang benar-benar fitrah, kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, seperti kertas putih, seperti mulai dari nol ya, kayak pokoknya itu harapannya. Dan juga kan di ujung ayat puasa tadi apa? Supaya la'allakum tattaqun, supaya bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan di tarhib kesempatan ini bisa menjadi modal kita menghadapi Ramadan 1447 Hijriah, dan kita bisa memaksimalkannya semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.